Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 Rapan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Baik teman bersama Erjin Anda kembali dalam formasi 20:11 waktu Indonesia Barat. Kembali menyapa ruang dengar Anda dimanapun berada. Apa kabar rekan Rau? Untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada, mau di rumah, di jalan, lagi nongkrong, di kedai kopi, dimanapun ya. Semoga salam hangat dan juga tetap sehat walafiat di malam hari ini. Rekan Rau, lain tak bukan di malam hari ini spesial di Rabu malam, tepat pada tanggal 7 Mei 2025. Seperti biasa kita akan melakukan talk show ya. Kembali lagi bersama kita di program talk show Win Syahada Kota Padang Sidimpuan. Ruang bincang penuh wawasan mengangkat isu-isu aktual dari kacamata Islam dan akademik tentunya ya. Malam hari ini kita akan membahas tema yang berat ya, tapi pentingnya karena masih banyak terjadi dalam kehidupan sosial dan institusi ya. Apa kira-kira tuh tema kita di malam hari ini? Ya betul sekali ya, riswa atau suap menyuap. Ini akan menjadi topik besar kita di malam hari ini. Tentunya untuk seluruh pendengar setia kami yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi menanyakan ataupun memberikan opini, silakan menghubungi kami di nomor 0822 9999 6105. Tentunya bisa menghubungi dari via chat WhatsApp ataupun SMS ya. Dalam bahasa hukum mungkin riswa ini bisa tampak seperti uang pelicin, biaya jasa tidak resmi atau bentuk lain dari gratifikasi. Tapi dalam pandangan Islam, riswa bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan dosa yang serius dan punya dampak sosial sangat besar. Mengapa Islam begitu tegas dalam mengharamkan riswa? Apa bedanya riswa dengan hadiah? Dan bagaimana strategi pencegahan dari sisi moral dan institusional? Telah hadir bersama kita malam ini narasumber yang insya Allah akan mengurai tema ini secara ilmiah dan mendalam. Ada Bapak Muhammad Yarham, Magister Hukum, dosen dan praktisi hukum Islam. Selamat malam Pak Yarham, terima kasih telah hadir bersama kami di malam hari di Station 105 Rakan. Apa kabar Pak? Ya Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau kita berbicara tentang uang pelicin ini agak susah ya, agak takut juga nih. Betul. Okay. Kalau untuk Pak Yarham mungkin boleh langsung Pak, silakan aja mungkin sedikit membuka lebih tepatnya untuk mengapa kira-kira tema ini yang kita angkat di malam hari ini. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salam ala rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sebenarnya apa alasan yang mendasar sehingga tema ini menarik untuk kita bahas pada malam hari ini? Ya, baik, yang pertama adalah yang jelas kita melihat sebetulnya bukan akhir ini saja ya, sudah lama sebetulnya. Bahwasanya praktik daripada suap menyuap ini sudah menggurita ya, bahkan sudah mendarah daging nih, sebetulnya. Jadi terkadang kita terlalu beranggapan bahwasanya yang salah itu adalah pembenaran. Ini dia. Yang salah itu sudah biasa. Ini yang mungkin barangkali salah satu alasannya sehingga kita menganggap kita bilang riswah ini atau dalam bahasa kita adalah suap menyuap ini hal-hal biasa saja. Karena katanya ini tolong menolong gitu ya. Itu. Tapi tolong menolong yang seperti apa? Itu dia. Jadi makanya ini perlu kita mungkin ya kita ulik lebih dalam bagaimana sebetulnya cara kita ya tentunya untuk menghindari ini. Dan sebetulnya apa itu suap menyuap itu? Itu ya. Itu ya. Oke, itu tadi sedikit pembuka dari Pak Yarham ya. Pak Yarham mungkin bisa dijelaskan itu apa riswa dalam pandangan Islam ya, dan mungkin bagaimana Al-Quran maupun hadis ya atau sumber lainnya yang menjelaskan soal ini, dan tentunya perbedaan yang mendasar ya antara riswa dengan hadiah ataupun harga biasa. Nah ini seringkali nih seperti disampaikan Bapak tadi nih sering dikemas dengan kalimat yang bagus, itu ucapan terima kasih ya gitu. Iya betul. Silakan Pak, penjelasannya. Ya baik, ya menarik. Baik, sebetulnya riswah ini ya, ini kan dari bahasa Arab nih, riswah ini. Jadi riswah ini dari sisi kata kerja atau pilnya itu adalah berasal dari kata rusa. Kemudian kalau dilihat secara etimologinya, secara bahasanya, riswah ini adalah diambil dalam konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya. Oke. Nah, itu dia. Jadi
seraya dia meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan. Oke. Jadi dia istilahnya di situ adalah minta untuk disuapi. Ini ya. meminta nih. Iya. Ini dia. Jadi kalau lihat secara lebih luasnya seperti apa, bahwasanya riswa ini sebetulnya adalah hal apa saja atau perbuatan apa saja yang diberikan, baik itu uang maupun hadiah, gitu ya, untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatilkan suatu yang hak. Maksudnya seperti ini. Jadi maksud riswah di sini sebetulnya adalah ada niat nih. Ada niat yang terselubung. Ketika dia memberikan sesuatu, ada tujuannya. Sebenarnya masalahnya di situ. Ada tujuannya sehingga dia berharap nanti ada balasannya. Ini dia sebetulnya. Maka dia membuat, kita bilanglah memberikan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Itu dia. Tidak melihat apakah itu benar atau salah. Yang penting tujuan saya itu tercapai. Ini sebetulnya yang membuat ini kita lihat ya secara hukumnya itu menjadi batil, menjadi tertolak, gitu ya, sehingga mendatangkan dosa seperti itu. Jadi konteksnya di situ. Beda tadi seperti yang tanya tadi. Apa bedanya dengan hadiah? Itu dia kan. Hadiah kan pemberian ya, yang diberikan oleh seorang mungkin alasannya karena disenang, itu dia. Karena mungkin juga barangkali orang yang juga pernah berbuat baik kepadanya, kan seperti itu ya. Karena itu sering terjadi seperti itu. Atau mungkin yang paling viral hari ini, bahwasanya seorang guru yang menerima hadiah dari muridnya, itu ya, maka itu dimaksud dengan gratifikasi. Itu disampaikan KPK langsung. Tapi kan kita harus pilah dulu. Betul sekali. Jadi yang sebetulnya yang tidak diperbolehkan itu, tapi kita mengkaji secara Islam ini ya. Yang tidak diperbolehkan itu seperti apa? Kan gitu ya. Kalau yang tidak diperbolehkan itu tadi ada tujuan dan ada manfaat yang diberikan, berharap ada manfaat yang diterima maksudnya atas pemberian tersebut. Itu dia baru dalam kategori haram. Tapi kan begini, kita tidak boleh menyamaratakan ya seluruhnya. Maksud seperti ini. Kan kita juga sering itu. Ya, apalagi kita juga pernah menjadi seorang murid, menjadi seorang siswa, karena kita senang kepada guru kita, maka terkadang kita bawa oleh-oleh lah segala macam, gitu ya, segala macam. Apakah itu termasuk kepada dalam konteksnya itu adalah gratifikasi? Apakah itu suap menyuap? Kan gitu ya kan? Makanya kita harus pilih dulu. Itu dia. Maka kan sebetulnya kalau kita lihat secara itu hadiah itu kalau disusunnya dari sisi Islam itu tidak ada permasalahan. Karena itu ada bentuk rasa syukurnya, atau mungkin seperti yang bilang tadi bentuk penghargaannya, kan gitu ya, tanpa tujuan apapun. Ini pula tidak ada tujuan yang terselubung di situ, tidak ada. Dia niat lillahi ta'ala memberikan ini, tujuannya adalah pertama adalah untuk berbagi mungkin ya, atau istilahnya ya karena agar tumbuh kasih sayang di antara guru dengan muridnya. Kan itu kalau kita lihat secara konteksnya itu kan tidak ada permasalahan itu. Itu dia. Jadi mungkin di situ bedanya. Ada yang pertama tadi mungkin ada niat yang di awal tadi, ada yang betul-betul ikhlas. Tidak ada niat apapun. Mungkin barangkali di situ. Tapi kalau tadi Bang Arham ya udah sebutkan tadi konteksnya mungkin contohnya di status pendidikan ya di guru dan murid. Tapi contohnya, kalau konteksnya satu pertanyaan lagi nih ya Bang sebelum kita ke tanggapan lainnya. Kalau kasusnya mungkin seorang murid ya itu memberikan mungkin ucapan terima kasih ya dalam arti yang mungkin guru telah memberikan jasa nih ya mungkin kenang-kenangan akhir gitu ya. Apakah ini menjadi problem atau mungkin secara kacamata Islam menurutnya gratifikasi juga atau seperti mana Bang? Silakan. Baik ya. Jadi begini sebetulnya. Makanya tadi harus kita pilih dulu. Kan seperti ini juga seringkali juga memang murid ini memberikan sesuatu pada gurunya, mungkin nanti pas perpisahan dikasih kan gitu ya segala macam dan kucing itu. Tapi yang kan jelas di sini adalah pertanyaan yang pertama, apakah ini diminta nih? Anjir ya. Ada kata kunci di sini. Jadi apakah ini memang diminta ataukah memang dasarnya
ini inisiatif dari muridnya Murid sendiri, ya. kan diri kan. Seperti juga kemarin ada murid yang ngasih motor tuh. Nggak Sama main-main gurunya. Nah. Mereka itu satu lokal itu. Patungan ceritanya. Patungan, kasih motor itu karena katanya motor gurunya ini kalau nggak salah nggak ada atau mungkin udah rusak nih. Nah, kan gitu. Jadi apakah konteksnya itu termasuk gratifikasi juga? Nah, itu dia. Makanya sebetulnya ini disampaikan langsung oleh saya baca tadi di media sosial. Itu Kiai Khalil Nabis, salah satu anggota MUI pusat, dia mengatakan seharusnya yang lebih dilihat itu yang lebih besar katanya. Jadi yang harus dilihat itu suap menyuap atau gratifikasi yang besar. Yang besar ya. Skala besar. Jangan terlalu kita istilahnya menekan seolah-olah ini yang kecil-kecil pun ini dikatakan ini langsung gratifikasi segala macam tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu. Kan seperti itu. Jadi intinya adalah yang pertama adalah mungkin di situ seperti di awal tadi, selama dia tidak memberatkan dan tidak diminta kan gitu ya tadi awalnya itu. Jadi kan sebetulnya guru itu pun saya rasa ya, kalau gurunya baik pasti dia tidak akan minta itu. Makanya kita lihat pun mayoritas, karena kita juga pernah menjadi murid seperti yang saya bilang tadi, ini kan inisiatif kita nih. Karena kita merasa selama ini kita dididik dengan baik, ada inisiatif kita mengasih sesuatu. Itu dia maksudnya. Tanpa ada paksaan di situ. Nggak ada paksaan ya, nggak ada tinta, nggak ada paksaan. Dan tidak ada niat apapun. Betul. Kan gitu ya. Nggak ada niat apapun dan nggak ada tujuan apapun. Tidak ada tujuan apapun. Itu dia. Makanya harus dipilah-pilah dulu. Ya kan? Betul sekali. Itu dia tadi kita udah berbicara tentang definisi mungkin dan dasar hukum ya menurut kacamata Islam. Kita akan lanjut lagi untuk Bang Rahmat dan tanggapan lagi mungkin tentang dampak sosial dan secara moral ya. Ini katanya mengapa ya riswa ini mungkin dianggap sebagai bentuk penghancuran keadilan sosial ya kita ya, dan juga apa dampak kalau katanya ini langsung jangka panjang ya riswa terhadap masyarakat dan institusi publik kacamata Islam tadi. Bang Rahmat silakan. Baik, begini ya. Maka jelaskan dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesamamu secara batil, secara terlarang, secara kita bilang dalam kondisi konteksnya adalah berbuat dosa seperti itu. Tidak boleh. Jadi dampaknya kan banyak sebetulnya. Betul. Kalau kita berbicara ya kita bicara umum saja. Tidaklah realitasnya hari ini. Korupsi di mana-mana. Betul. Suap menyuap di mana-mana. Itu dia. Kita lihat juga mungkin yang paling sederhana ketika dia ingin mendapatkan pekerjaan, dikasih uang. Supaya nanti dia mendapatkan pekerjaan tersebut. Bahkan itu bisa menghilangkan hak orang yang jujur. Betul. Itu yang sering terjadi ya kan. Karena masalah uang ini muncul, karena ada uangnya banyak, akhirnya dia yang lulus. Betul. Yang lain gak lulus karena dia jujur. Ini kan banyak problem nih yang sering terjadi seperti itu. Dampaknya banyak sekali. Seperti itu. Dampaknya yang pertama adalah hilangnya hak-hak daripada orang yang tidak mampu. Seharusnya dia mampu, skillnya di situ, tapi dinafikan oleh orang yang punya uang. Ya, betul sekali. Kan dampak itu ya. Seharusnya dia sudah mendapatkan pekerjaan, maka itu diisi oleh orang-orang yang kita bilang beruang. Betul. Bahkan barangkali karena uang banyak, bukan karena tak mampu, bukan dia mampu seperti maksudnya. Ini yang sering terjadi. Kan dampaknya memang besar. Itu dia dari sisi suap menyuap ini menghilangkan hak seseorang. Ya, betul. Kalau dilihat dari sisi pekerjaan, itu dia. Kita lihat lebih umum lagi. Boleh. Dampaknya, misalnya kita kan melihat secara fakta aja. Kita lihat fenomena di lapangan seperti apa, dan itu mungkin lebih real ya. Contohnya akhir-akhir ini, ketika berita yang muncul itu adalah ketika 3 orang hakim ditangkap. 3 orang hakim ya. Karena suap menyuap. Ya. Untuk memuluskan Sebuah kasus ini. Itu dia. Kalau kita lihat sebetulnya kan, apalagi apalagi kita ini sebagai seorang hukum, kita diajari dulu sama dosen kita bagaimana kita harus menjadi seorang hakim, hakim yang jujur. Karena itu disampaikan juga bahkan dalilnya pun ada bahwasanya seorang hakim itu kakinya satu di surga, satu di neraka. Di tengah-tengah nih ceritanya. Itu dia. Memang seperti itulah seorang hakim. Apakah dia memang memutuskan nanti secara adil atau tidak? Itu dia. Makanya memang yang sering muncul permasalahan itu tadi
kalau kita lihat secara konteksnya mungkin barangkali ya. Kalau mungkin secara apa namanya penghasilan ya, mungkin hakim itu lumayan lah. Nah, itu ya, dan lumayan lah, tidak bisa lah menghidupi. Apalagi kalau saya dengar akhir ini sudah naik gaji hakimnya gitu ya. Kan tujuannya, apakah hakim itu harus sejahterakannya? Pasti. Nanti takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi permasalahannya sudah disejahterakan, tapi tetap seperti itu. Nah, ini permasalahan. Nah, ini yang sering muncul. Nah, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi karena mungkin masalahnya tadi karena banyak uang pelicin tadi sudah disampaikan, banyak uang yang diberikan bahkan miliaran ya, sehingga ada orang pihak yang terzalimi di situ. Nah, itu juga tadi, nah, kan ya kan, seharusnya dia tidak terzalimi, seharusnya dia yang menang, akhirnya dia kalah. Bahkan dia di penjara tuh, seolah-olah dia apa namanya, dia tidak mempunyai masalah dari awal, tidak ada selahnya perbuatan yang salah yang dia buat dari awal, akhirnya dia yang kena. Kenapa? Tak ada uang. Kenapa tak ada uang di situ si prinsip tadi di awal tadi? Karena ada suap menyuap. Iya, setuju. Ini yang sering menjadi permasalahan. Jadi kan apa namanya? Ya kita berharap ini ya. Ini kan kita butuh pengharapan, bahkan sampai hari ini masyarakat di Indonesia ini mungkin mayoritas agar undang-undang perampasan aset ini disahkan nih. Betul. Supaya para koruptor. Karena begini, koruptor itu tidak takut mati. Tapi dia takut miskin. Betul. Itu dia. Nah, itu dia. Dia lebih takut itu apa namanya, miskin daripada mati itu. Itu pasti. Itu dia. Oke. Ya, kalau kita tadi berbicara tentang dampak sosial dan moral ya, sudah nyata banget studi case dan lain sebagainya juga saat ini. Mungkin ada satu tanggapan lagi mungkin ini di arah modern ini, dan setelahnya mungkin kita akan jeda yang untuk Ini silakan untuk tanggapi. Katanya di era digital sekarang, katanya bentuk peristiwa itu katanya semakin diperhalus lagi katanya. Ada bungkusan-bungkusan yang lebih menarik lagi ya luarannya nih. Katanya misalnya ada studi kasusnya ya, dalam bentuk diskon proyek atau voucher katanya, hingga kerjasama fiktifnya. Katanya bagaimana cara Islam membenak bentuk-bentuk baru ini katanya. Katanya bentuk diskon proyek atau voucher hingga katanya kerjasama fiktif katanya. Dan satu lagi katanya istilah yang paling sering itu katanya memberi uang rokok ya ke petugas, termasukkah riswah, dan mungkin bagaimana kita menyikapi secara bijak tentang ini. Silakan Bang, setelahnya kita akan jeda. Baik ya. Begini ya, makanya dari awal tadi sudah sampaikan seperti sederhana tadi yang bilang adalah rokok misalnya, gitu ya. Umum di mana-mana. Itu umum tuh, ini rokok nih segala macam. Jadi makanya dari awal saya bilang tadi, tujuan dia melakukan itu apa? Dia ngasih uang rokok itu tuh apa? Apakah dia ngasih itu kepada calo misalnya? Yang ini ya. Kan itu kan banyak calo ini ya, tahu kita ya. Jadi istilahnya itu diberikan dengan adakah tujuannya, kan seperti itu. Atau memang berbagi? Kalau dia mau berbagi apa masalahnya? Main-main aja lah. Ya, main saja. Jadi kalau mungkin dia apa namanya anggapannya negatif tadi, tujuannya ini uang rokok nih supaya nanti urusan saya cepat selesai. Ya, apakah itu salah? Apakah itu haram? Ya, pasti. Karena apa namanya? Istilahnya di situ dia tidak melalui jalur yang benar. Betul. Nah, kan gitu ya. Itu pasti salah tuh. Karena apa? Masalahnya adalah kenapa kalau ada uang rokok di situ, pasti dia juga akan menghilangkan hak orang lain. Seperti tadi jadinya. Ya. Kenapa? Dia lebih didahulukan daripada orang ini. Misalnya kita bilang lah, dia yang duluan antri, akhirnya dia yang terakhir. Karena dia nggak punya uang untuk bayar itu. Iya, betul. Ini yang menjadi permasalahan. Ini banyak juga kan. Kita lihat seperti itu. Ya. Yang kalau dia nanti kasih uang rokok cepat selesai. Ya. Kalau nggak dikasih nanti ya sesuai jalur. Ya. Bahkan diperlama tuh. Bahkan tunggu lagi nih. Bahkan besok datang lagi. Kasusnya di stopin dulu nih. Itu yang terjadi. Ya. Kan ya kenapa kita bisa berbicara seperti itu? Karena kita pernah merasakan. Betul. Itu. Ya. Betul kali. Kalau yang untuk tadi Bang, mungkin ada tanggapan yang mungkin dari pengalaman Bang Yarham pribadi atau mungkin tanggapan ya. Tadi katanya tentang ada diskon proyek atau voucher segala macam, mungkin ini mungkin di dunia marketing atau selainnya ya. Mungkin dari tanggapan pribadi aja mungkin atau tambahan Mas, mungkin kita tidak ada. Baik ya. Saya kenapa juga nih diskon proyek ya. Sebetulnya saya kurang paham juga maksudnya apa ini ya, diskon proyek seperti apa ini ya. Tapi mungkin barangkali ya perlu diresapi. Kalau saya prinsipnya seperti ini, ibarat katanya kalau saya mungkin kayak apanya saja, kayak lebih proyeknya saja lah. Begini ya, negara ini di sistem
salah satunya harus ada tender. Hmm. Nah, itu dia. Walaupun kita tadi berbicara digital, gitu. Kalau saya seperti itu, pasti ada sistem tender. Betul. Nah, misalnya ada sebuah perusahaan Hmm. ingin mendapatkan proyek pemerintah, misalnya nih. Nah. Kira-kira bagaimana caranya supaya dia mendapatkan proyek ini? Nah, ya. Nah, itu kan pertanyaan. Nah, mungkin nggak ke situ nih. Nah, itu dia. Jadi intinya adalah apakah ada sesuatu di belakang? Misalnya seperti ini. Ketika ada proyek, kok dia aja yang menang nih? Kok PT ini aja yang menang? Oke. Kok yang lain nggak pernah menang nih? Oke. Ah, ini dia. Ini ada skala perusahaan, ada skala besar ya. Ah, itu dia. Makanya kalau berbicara tentang mungkin proyek tadi yang bilang, bahkan ada yang mengatakan tadi proyek fiktif segala macam lah, yang itu ya. Mungkin di situ tadi. Karena di apapun namanya sebetulnya, yang salah itu di awal, dan kalau dalam istilah apa namanya, kita lihat dari sisi kita bilang ekonomi syariahnya atau fikih muamalahnya itu adalah kan di akadnya itu. Oke. Kalau akadnya sudah rusak, berarti ke ujungnya pun pasti akan rusak. Rusak itu. Karena diawali dengan ketidakbenaran. Oke. Nah, itu dia. Jadi makanya kita bilang kalau bahkan ini seperti saya sampaikan juga sering ini, apalagi kepada mahasiswa juga. Sebenarnya kita tidak bisa menghindari itu karena apa? Salah satunya adalah sistemnya yang membuat seperti itu. Iya, betul. Kita harus seperti itu. Iya. Makanya kita bilang tadi, yang haram itu pun menjadi pembenaran dan dianggap hal biasa saja. Ya, udah lumrah sekali ya. Lumrah sekali. Nah, seperti itu. Seperti menyuap tadi, misalnya. Ketika ini kan pemilihan nih, misalnya, ketika ada pemilihan pilkada segala macam, ada yang disuap. Nah, rahasia umum ya. Ada semua kan, ada serangan Pak. Kan semua orang tahu nih, bahwa ini salah, tapi kok tidak diterima. Betul, bahkan lebih dari satu lagi. Ah, itu dia. Makanya kita bilang, sebetulnya dari awal saya sudah rusak dan kita menganggap yang salah dan batil itu adalah sebuah pembenaran. Nah, jadi itu tidak salah lagi. Jadinya bagi anggapan masyarakat sehingga yang salah itu menjadi kebiasaan. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya sampai hari ini saya lihat ya pasti gitu aja. Kenapa seperti itu? Sistemnya juga. Kenapa? Menyuap ini banyak karena sistem politik kita yang membuat seperti itu. Iya, yang beruang yang pasti akan lebih banyak dipilih kan seperti itu. Peluangnya udah gede lah jadi. Ah, itu dia karena banyak uang ya, segala macam. Makanya sistemnya yang membuat seperti itu. Nah, itu dia. Baik ya, itu tadi kita udah baca Mas juga ya mengenai konteks modern mungkin tadi soal proyek dan juga uang rokok yang udah familiar di mana-mana. Tentu seluruh pendengar setia kami tadi kita udah bahas ada 3 topik ya, bukan sebenarnya 3 survei. Terus seluruh pendengar setia kami di mana pun berada yang sedang mendengarkan jaringan station 105 Rakan. Tentunya kalian masih bisa berpartisipasi dan memberikan pertanyaan di nomor 0822 9999 6105 atau yang mobil dari via chat WhatsApp ataupun SMS. Dan juga untuk kalian yang ketinggalan informasi ingin menyimak dari awal, silahkan kunjungi itu kami di radio 105 FM. Dan kita akan coba saja kemana-mana sekali terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Ya masih di 105 FM, nyaman dan bersahaja bersama RC Danda tentang talk show bersama Dosen Winsyada Kota Padang Sidempuan ya. Edisi malam hari ini membahas tentang tadi semua menyuap ya. Tadi kita sempat bahas dan juga udah jeda setengahnya. Oke, tanpa basa-basi lagi mungkin sebelum kita mulai ke tanggapan lainnya, mungkin untuk membuka di sesi kedua ini boleh dari Bang Yarham dulu untuk menyampaikan materinya mungkin sekaligus apa mengenai suap menyuap ini Bang, atau riswah tadi Bang ya untuk bahasa ini. Silakan. Baik ya. Jadi ini sebetulnya terkait ya, kita lanjut ya, terkait dengan riswah. Sebagaimana dijelaskan ada beberapa hadis Rasulullah SAW, di mana ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah apapun atau masalah hukum. Konteks apapun ya? Iya, dalam hal apapun. Itu dia, itu dijelaskan melalui hadis Nabi Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya yang berkaitan dengan apa namanya riswah ini sebenarnya ada beberapa macam bentuk ya. Yang pertama adalah riswah itu
ada yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu riswah untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. Nah, itu yang pertama disebutkan di sini. Yang kedua adalah riswah terhadap hakim, agar dia memutuskan perkara sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. Haram bagi yang memberi dan menerima. Nah, itu. Bahkan itu sesuai loh. Nah, itu dia. Dia memutuskan yang benar, tapi dia tetap tidak diperbolehkan untuk menerima suap. Padahal putusannya itu sudah benar. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya dari sini kita melihat dalam konteks ini, makanya walaupun dia dalam kondisinya ketika seorang hakim itu, karena kita tahu ya bahwasanya memang apapun permasalahan hukumnya, yang memutuskan ya tetap hakim. Itu kan setuju itu ya. Jadi intinya adalah kita melihat dari seperti yang saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan ini, bahwasanya ketika ada suatu kasus, dia tahu bahwasanya dia tidak salah nih. Betul. Tapi karena mungkin barangkali ya, karena dia juga untuk merasa kepuasannya atau segala macam, dia tetap ngasih uang sama hakim. Dan itu tidak diperbolehkan, itu tetap haram. Itu tetap haram ya. Iya. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan sekalipun. Iya. Karena apa? Karena mungkin barangkali banyak sedikitnya di situ ada tujuannya. Iya, betul ya. Pasti. Supaya timbul kepuasan dalam hatinya, kan gitu ya. Supaya nanti misalnya seperti ini, dia yakin mungkin nanti ini saya akan menang nih. Tapi kan mungkin itu tidak 100% dalam hatinya itu kan menang gitu ya. Makanya mungkin saya show aja lah sedikit gitu ya. Supaya nanti pasti gitu. Mungkin di situ tadi pernyataan itu tadi. Makanya pada prinsipnya sebetulnya suap menyuap ini kan sebetulnya ini kita bilang ya, bisa terjadi pada siapa saja. Betul. Bahkan hal yang sederhana sedikit pun. Bahkan itu dalam ruang lingkup keluarga kita itu sering terjadi sebetulnya. Itu dia. Misalnya seperti ini yang sering terjadi, misalnya dia menyuruh misalnya atau anaknya lah ya, atau adiknya, ini saya kasih uang sama Amuni. Misalnya ini ya, saya kasih uang kepadamu sekian. Itu dia. Tolong nanti kau apakan itu anak itu misalnya. Kan gitu ya. Berarti termasuk ini dia suap untuk melakukan perbuatan yang tidak benar terhadap anak yang satu misalnya. Kan segala macam kan yang muncul sebetulnya. Makanya itu kita tidak tahu sebenarnya dari awal itu sudah bentuk dari suap menyuap. Sebetulnya. Kan gitu ya. Tanpa kita sadari itu. Dan dia pun beralasan anak ini mau melakukan itu kan dikasih uang. Dikasih uang ya. Itu dia. Mungkin kalau nggak dikasih uang dia nggak mau. Itu tadi. Oke. Satu tanggapan ya untuk Bang Yarhan ya, tadi konteksnya kan kita balikan dulu nih. Tadi kan ada seorang anak nih, kalau dikasih uang mau nih kalau kebaikan. Kalau sebenarnya gimana Bang? Dikasih uang untuk melaksanakan perbuatan kebaikan dengan dorongan paksaan nih. Harus ada polisinya juga. Itu kasusnya gimana Bang? Contohnya ya, mungkin anak-anak mau sholat nih ya, harus ada uangnya dulu nih 5.000 goceng ya kan, 10.000 biar buat jajan baru pergi sholat tuh. Nah itu kasusnya gimana Bang? Termasuk dalam konteks kita talkshow malamnya atau gimana Bang? Silakan katakan. Baik, betul. Baik ya. Makanya kita harus bedakan juga, kan gitu ya. Ini sebetulnya kan saya bilang tadi kan dari yang anak tadi itu kan tujuannya nggak benar. Ya nggak benar nih ya. Kan saya kasih uang nih itu ini gitu ya kan. Kalau mungkin yang ditanyakan ini adalah kan tujuannya mungkin adalah untuk motivasi. Iya betul ya. Tapi sebetulnya boleh nggak itu? Boleh sih. Cuman jangan menjadi pembiasaan. Nggak ada kontrol di sini. Ya. Takutnya nanti apapun yang dilakukan harus ada uangnya. Iya dia. Ada bumerang nanti. Itu dia. Itu harus jadi perhatian juga itu. Itu nggak selamanya benar. Nggak selamanya benar juga. Tapi mungkin barangkali ada motivasi yang diberikan oleh orang tua, misalnya kamu belajar bagus, nanti kamu dapat juara. Saya kasih sesuatu misalnya kan. Tapi ngasih sesuatu pun itu harus sesuai dengan yang lumrah lah ya. Jangan yang berlebihan pula. Itu nggak boleh sebetulnya. Itu terlalu berlebihan, itu nggak boleh. Jadi kita ngasih sesuatu pun ya yang sesuai lah dengan anak kita gitu.
Masalahnya nanti kan kau nanti juara 1 saya kasih motor misalnya kan nggak cocok itu kan. Itu maksudnya. Makanya kita lihat konteksnya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Itu. Ini ada juga satu pertanyaan dari via chat WhatsApp, mungkin boleh kita kami dari Bang Ilham juga ya, ini katanya masih mungkin tentang swap juga ya. Saya bacakan pesannya dulu. Boleh. Ada dari Bang Haris Saputra Harahap dari Angkola Selatan, lebih tepatnya katanya di Napa. Katanya mau bertanya untuk Bang Ilham di malam hari ini, katanya selamat malam Bang Ilham, terima kasih juga katanya udah talk show malam hari ini, izin bertanya katanya. Bagaimana pendapat Abang secara pribadi mengenai kasus katanya tentang suap menyuap? Ini katanya nggak ada. Saya baca dulu ya, soalnya berpakai bahasa campur. Boleh. Katanya ini ada pembungkusan kalimat juga seperti yang sudah sampaikan tadi. Katanya ini adalah istilah pendekatan kepada juri ya. Mungkin ini lomba nih istilahnya. Katanya ada pemberian katanya buah tangan nih. Contohnya mungkin lombanya di luar kota nih, tapi mungkin si pihak si mahasiswa atau siswa ini mungkin memberikan buah tangan nih dari asal kotanya dengan istilah katanya pendekatan ya. Itu mungkin menurut tanggapan dari Bang Ilham gimana ya? Terima kasih Bang, katanya selamat malam gitu. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, seperti ini. Makanya ini kan sebetulnya di awal ini sudah ada nih. Iya. Kan lomba tuh. Jadi kalau mesti kan lomba ini pasti ada yang menang dan kalah juga. Namanya juga lomba. Kan seperti itu ya. Jadi kalau dia ada niat dari awal, kecuali udah selesai, kalian cerita. Tapi kalau dari awal, mungkin lombanya pun belum dimulai. Belum dimulai ada niat terselubung tadi, buah tangan segala macam. Apakah itu diperbolehkan? Ya tidak. Pasti itu tidak boleh. Karena pasti ada niatnya. Betul sekali ya. Tidak mungkin dia memberikan sesuatu tanpa ada niat kalau di awal. Tapi nanti kalau selesai urusan, apa masalahnya? Kan gitu ya. Itu dia. Jadi kalau itu seperti itu pertanyaannya, seperti bilang tadi mungkin ya ada pendekatan ke juri, yang seharusnya ini menang nggak menang gitu ya kan, sering juga memang betul itu kita akui itu. Iya betul sekali ya. Apalagi mungkin dalam kontes-kontes misalnya festival kan sering juga terjadi itu ya. Saya nggak jauh, bahkan itu abang saya dulu. Itu ada namanya dulu kontes di kampung gitu. Dulu itu masih kontes dangdut. Dangdut tuh nyanyi nih. Tapi dalam ruang lingkup itu abang saya sendiri lah waktu itu. Dia ikutan. Lucunya gini, dia waktu itu juara 1. Dia orang Medan. Dan banyak yang kecewa sebetulnya. Kenapa yang banyak yang kecewa? Karena banyak masyarakat yang nggak setuju dengan keputusan itu. Itu dia. Tapi dasarnya di situ apa? Di situ ada atas dasar nepotisme. Ada nepotisme di situ. Karena itu mungkin karena juri ini ternyata ketika dia dilihat ya, ditelusuri ternyata ini keluarganya. Kerabatnya gitu. Kalau abang kan misalnya dia sendiri-sendiri aja, nggak ada istilah kerabat dia, enggak ada di situ. Jadi di situ mungkin masalahnya. Tapi lucunya ketika itu waktu 2 tahun berselang waktu kontes itu diadakan lagi. Lucunya abang saya lah gitu ya, jadi juri waktu itu. Jadi juri ya. Dan pesertanya itu yang juara 1 itu jadi peserta kembali. Ini. Jadi kan lucu juga ini ya. Betul. Misalnya abang waktu itu abang saya itu juara 2. Itu juara 1. Lucunya dia kembali menjadi peserta. Tapi abang saya jadi juri waktu itu. Sudah jadi juri ya. Makanya waktu itu mungkin ya ada juga lah mungkin perasaan jarak malu mungkin segala macam. Makanya mungkin ya mungkin waktu itu ya belum rezekinya. Itu dia. Makanya kan dilihat dari situ pun udah jelas bahwasannya keputusannya itu sudah salah. Berarti ada sesuatu di belakang. Kenapa hal ini terjadi? Seperti itu mungkin yang ditanyakan tadi. Kalau ada seseorang mendatangi, ya ini kan istilahnya mendatangi nih. Seseorang untuk niat sesuatu dan ingin mengambil manfaat dari itu, mengambil keuntungan dari itu sudah jelas suap menyuap. Itu aja. Sama ceritanya waktu tadi ceritanya kontes mau segala macam ya, mau pendekatan ya sama aja. Sama aja. Sama ya. Banyak juga ya istilah-istilah yang suap menyuap yang dibungkus dengan kalimat yang menarik gitu ya. Jadi seakan-akan nggak salah nih, udah boleh-boleh aja gitu ya. Kita masuk ke tanggapan lain ya tentunya ini. Karena Bang Ilham ini kan orang yang background mungkin dari pendidikan juga ya, udah jauh lah ya jam terbang ini. Kita bahas juga tentang sebenarnya kalau menurut Bang Ilham ya, ini peran pendidikan ya mungkin atau mungkin lembaga dakwah yang dalam mencegah
budaya risma ini kira-kira seperti apa Bang? Dan juga bagaimana ya membangun budaya istilahnya malu berbuat curang gitu lah istilahnya ya dalam institusi muslim. Baik, silakan Kak. Baik, Pak. Oke, ya, menarik. Baik. Sebetulnya memang betul ya, pencegahan itu makanya ada istilah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya mencegah itu lebih bagus daripada mendatangkan kemaslahatan itu lebih bagus daripada kita bilang ya mencegah kemudaratan itu lebih bagus daripada mendatangkan kemaslahatan itu maksudnya. Artinya apa? Mencegah itu kalau bahasa adem sarinya gitu ya, bukan promosinya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu dia kan. Kira-kira seperti itu. Itu berasal dari kaidah fikih itu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi ketika itu tadi pertanyaannya mungkin barangkali apa tadi ya berkaitan dengan katanya tentang pendidikan dan lembaga. Bagaimana cara mencegah itu kan gitu ya. Baik. Seperti ini ya, kita tidak menafikan itu. Bahkan ya mungkin kita pribadi bahwasanya kita melihat kesalahan itu seperti yang bilang tadi sudah pembenaran, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Betul sekali. Itu dia. Bahkan mungkin ya kita bilang lah mungkin bisa jadi terjadi di instansi, di institusi dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Itu dia. Jadi misalnya adalah bagaimana cara kita gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang pendidik tentunya untuk mencegah supaya hal-hal yang berkaitan dengan riswah atau suap menyuap ini tidak terjadi. Sebenarnya yang pertama adalah memang apapun itu modelnya, ketika seseorang itu melakukan kejahatan lah kita bilang apapun itu, dasarnya kan dari awal itu adalah dari keluarganya. Itu pasti itu. Baru yang kedua lingkungannya. Berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Maka dasarnya dari situ ya. Jadi yang pertama harus mencegah itu ya keluarganya, iya. Betul. Itu deh. Baru nanti ya kita misalnya berada di lingkungan itu, ya kalau kita mungkin sebagai pendidik ya kita memberikan solusi, kita mengarahkan bahwasanya ini salah nih. Kita mengajarkan kepada mahasiswa kita bahwasanya suap menyuap seperti ini. Betul. Dan itu tidak diperbolehkan, apapun itu dalam konteks apapun, dalam hal apapun itu tidak boleh kalau ada niatan di awal ya dengan tujuan tertentu. Itu tidak boleh. Dan kita sampaikan apa dalilnya, apa dasar hukumnya kan seperti itu. Bahwasanya betul-betul seperti yang tadi yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama berdosa. Mau yang menerima mau yang memberi sama aja ya. Sama aja. Itu dia. Jadi dari lingkungan terkecil lah. Betul. Kita pun kan sebagai pendidik sebetulnya kan dalam konteksnya ini kan hanya bisa menyampaikan saja. Betul. Kan gitu ya. Dan minimal memang kita praktekkan. Itu dia. Tapi kan istilahnya adalah kembali lagi ya kepada orangnya gitu ya, kembali lagi kita kan sebatas mampu di situ, kita kan nggak bisa mengawasi dia kapanpun gitu. Cara jadi gimana tadi itulah dia dari pembekalan diberikan setelahnya ya pengetahuan agama kan itu yang paling utama. Boleh juga tinggal di ya itu jelas ya, pengetahuan agama ini yang paling wajib. Betul. Itu dia, itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu ya. Makanya memang apalagi hari ini banyak ya orang-orang tua kita segala macam. Akhirnya syukur juga ya banyak yang menyekolahkan anaknya ke sekolah agama karena dia takut nanti ya anak-anaknya bergaul pada istilahnya ya kita bilang pergaulan itu yang gak jelas. Karena itu sudah. Itu dia. Itu dia. Mungkin ini ada tanggapan terakhir ya, nggak berasa udah mau jam 9 aja nih Bang. Cepat rasanya waktu berlalu ya. Ini ada tanggapan terakhir untuk Bang Yaham sekaligus mungkin nanti di akhir closing statement aja karena waktu kita bisa kurang lebih 3 menit nanti ya Bang Yaham ya. Ini katanya tentang kasus lagi mungkin dan secara pikir ini katanya. Katanya jika seseorang berada dalam posisi terpaksa ya, misalnya untuk mungkin menyelamatkan anaknya katanya di rumah sakit ini mungkin ada jalur fast track mungkin seperti itu ya. Apakah suap masih haram dalam kondisi darurat ya? Mungkin banyak lagi kasusnya. Mungkin boleh ditanggapi untuk Bang Yaham sekaligus nanti kalau stepnya silakan. Baik, kita lihat dulu daruratnya seperti apa. Kan gitu ya. Daruratnya seperti apa dulu ya? Itu dia. Tapi pertanyaannya seperti ini ya. Apakah suap menyuap itu ada kalanya darurat gitu ya?
Makanya ada juga dalam istilah kaidah fikihnya ada apa namanya itu ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, itu dia. Makanya seperti yang bilang saya tadi, apakah memang ini nanti seperti yang bilang tadi ya, darurat tadi. Iya betul ya. Kan itu ya. Jadi apakah dalam kondisi ini darurat dia harus menerima suap? Gitu ya. Atau mungkin melakukan suap nih. Atau melakukan suap seperti itu. Jadi makanya kita lihat dulu konteksnya seperti apa, dia melakukan suap itu karena untuk apa atau segala macam. Tapi ya kalau kita pikir-pikir mungkin dalam konteks darurat apa contohnya misalnya? Iya betul ya. Misalnya ya kita melakukan suap itu karena terpaksa, apa maksudnya itu? Contohnya ya kita pusing juga nih. Oh, ada contohnya nih Bang nih. Nah, misalnya apa nih? Contoh nih kita nih, katanya mungkin seperti KTP. Nah, kan KTP ini biasanya kalau dibutuhkan biasanya deadline mungkin untuk pemberkasan segala macam, mau ikut ini kan KTP-nya kartu segala macam lah, nggak harus KTP. Ini contoh kecil lagi ya. Mungkin hal seperti itu kan mendesak juga nih. Kalau nggak dapat besok hari nih deadline, nggak bisa ikut lagi gitu, seperti lain segala macam. Oh gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu ya. Dalam konteks ini mungkin barangkali ya yang Anda bilang tadi terkait dengan baru tadi karena ada tujuan yang lebih bagus seperti itu ya. Kalau nggak nanti dia nggak bisa ikut, mungkin secara pribadi. Secara pribadi yang segala macam. Kalau dalam konteks ini sebetulnya ya dalam darurat seperti ini, apakah itu bisa menghilangkan kita bilang ya kehidupannya? Selama itu tidak bisa, itu tidak boleh. Itu dia kuncinya berarti. Ya. Kecuali dia setelah itu mati lah itu ya. Itu baru. Tapi dalam konteks yang Anda bilang tadi, ketika dia memang ada tujuan karena segala ini tidak selesai segala macam, kalau kita merangkap secara agama itu masih tetap salah. Masih salah ya. Itu karena apa? Karena jelas apa namanya? Ya pada prinsipnya ya masih ada pekerjaan yang lain. Betul, setuju ya kalau itu ya. Makanya kita tidak bisa menghalalkan itu. Tidak ada syarat untuk kita untuk menghalalkan itu. Karena banyak juga banyak hal ya, sedikit potong orang beralih kan terdesak gitu ya kan, dari ujung tanduk gitu nih, nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya. Makanya yang boleh mendesak darurat itu ketika nanti ini bisa menghilangkan nyawanya. Itu baru dibilang darurat. Tapi kalau misalnya begini, karena kalau tidak itu dia tidak makan nih. Kalau dia tidak makan pasti mati. Iya betul. Itu baru darurat. Tapi kalau dalam kondisi itu pasti masih banyak pekerjaan lain yang mesti kita lakukan. Jadi nggak bisa kita berasaskan itu, nggak bisa. Nggak bisa ya berarti. Oke, karena memang formasi juga udah 21 lebih. Silakan Bang, mungkin closing statement 1 menit aja singkat untuk kita ngomong hari ini. Baik, terima kasih. Pada intinya adalah yang dikatakan rishwah itu adalah suap menyuap. Sekecil apapun itu suap menyuap, selagi ada niat dan tujuan tertentu yang diharapkan, maka jelas itu tetap haram. Jadi dalam konteks ini adalah kita harus membedakan apa itu suap menyuap dan hadiah. Seperti itu. Karena hadiah itu sebetulnya bisa adalah ucapan terima kasih, rasa syukur, rasa sayang. Itu dia. Jadi itu tolong dibedakan. Nah, yang namanya tadi yang bilang tadi gratifikasi segala macam, gratifikasi itu memang betul. Karena kan gratifikasi ini kan muncul sebetulnya adalah ada niatan juga supaya nanti ya dipermulus semuanya. Kan itu juga. Jadi selama itu memang tidak ada seperti itu, jadi itu bisa dalam konteks namanya hadiah. Itu dia. Jadi pada intinya adalah seperti di awal saya sampaikan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta secara sesamamu atau di antara sesamamu secara batil. Itu tidak boleh. Itu dia. Dan jangan menghalalkan segala cara. Jadi istilahnya jangan menghalalkan yang haram dan jangan mengharamkan yang halal. Itu dia. Itu tidak boleh. Karena memang mudah Pak beragama ini misalnya. Mudah sebetulnya. Cuma kita yang mempersulit. Itu dia. Mudah dalam beragama ini karena saya rasa tidak ada agama ini yang memberatkan manusia. Betul sekali. Jadi pada intinya seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah mungkin satu statement lagi, jangan sesekali melakukan perbuatan rishwah. Sampai kapanpun apapun yang dilakukan itu ganjarannya akan kembali kepada kita. Betul sekali ya.
Nah, itu dia. Dia mungkin closing statement dari Bang Yaham ya. Rekan Raul, itu dia tadi sudah disampaikan juga closing statement dari Bang Yaham untuk seluruh pendengar setia kami. Semoga bincang-bincang malam ini membuka mata dan hati kita untuk semakin sadar akan bahaya riswah. Karena dalam Islam menjaga integritas dan menegakkan keadilan adalah bagian dari ibadah, bukan sekedar urusan duniawi. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Bang Muhammad Yarham, Magister Hukum, atas pencerahan yang luar biasa. Dan semoga kita semua menjadi pribadi yang masyarakat juga yang jujur, adil, dan berani berkata tidak ya pada praktik-praktik curang sekecil apapun. Sampai jumpa di talk show Win Syahada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.